Halo Sobat Puskesmas dimanapun berada, berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Saya akan membagikan pembagian insentif UKM review ulang dari video sebelumnya, di mana kali ini saya akan menjelaskan lebih detail baik dari segi pengisian bagian atas maupun pada pengisian bagian nama-nama staf puskesmas yang mendapatkan insentif UKM. Yang pertama-tama Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu adalah rekapitulasi kegiatan dari tenaga di puskesmas yang ke lapangan. Itu lebih penting sekali karena jika setelah direkap maka akan lebih memudahkan sekali dalam pengisian pada tabel bagian bawah. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu juga menyiapkan data serapan dana BOK yang terjadi pada bulan yang ingin dihitung insentifnya. Contohnya kita sekarang misalnya berada pada bulan Desember, maka insentif yang kita hitung adalah insentif bulan November. Jadi perhitungannya sama seperti pada jasa pelayanan pada kapitasi JKN. Artinya kita harus berada pada bulan setelahnya baru kita bisa menghitung kapitasi JKN kita pada bulan sebelumnya. Misalnya pada bulan Desember, kita berada pada tanggal 5 Desember, maka kita baru bisa menghitung jasa pelayanan kapitasi JKN pada bulan November. Nah, saya contohkan kali ini kita berada pada tanggal, misalnya pada tanggal 5 Desember, maka insentif yang kita hitung adalah insentif bulan November. Ini ada berapa foto? Misalnya, untuk menghitung insentif bulan November, kita menyiapkan terlebih dahulu data jumlah pelaksana yang melakukan kegiatan UKM di bulan November. Bapak Ibu dapat melihat rekapitulasi pada tingkat PPK atau pejabat penata usaha keuangan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat juga PPTK. Nah, di kedua pejabat ini biasanya dia membuat rekapitulasi kegiatan pada setiap bulan. Jadi dapat lihat di sana siapa saja yang berangkat, tanggal berapa kali kegiatannya. Nah, jika sudah memiliki rekapan pada tingkat PPK atau PPTK, nantinya akan memudahkan tim yang menghitung insentif UKM untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan. Contohnya kali ini saya akan buka rekapitulasi yang dibuat misalnya di tingkat PPK atau PPTK. Jadi seperti ini. Ini adalah rekapitulasi SPJ atau SPJ perjalanan dinas yang menggunakan dana BOK, di mana kegiatan-kegiatan ini adalah termasuk dalam menu kegiatan yang sudah disetujui dalam RAB ataupun DPA dari Bapak Ibu di Puskesmas terkait dengan anggaran dana BOK. Misalnya di sini saya contohkan ada 8 SPJ yang masuk pada bulan November. Ini ada nomor agenda peripnya, nomor dan tanggal surat tugas petugas yang bersangkutan berangkat ke lapangan, namanya, nama kegiatannya, tanggal berangkat, tanggal kembali, sampai dana yang dikeluarkan dari setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh tenaga pelaksana di puskesmas. Nah, dari ini semua dapat dihitung misalnya tenaga Ardi, dia melakukan kegiatan pada bulan November berapa kali, sehingga tinggal kita hitung tenaga-tenaga yang bersangkutan itu melakukan kegiatan pada bulan November berapa kali. Jika Bapak Ibu yang ada di puskesmas membuat rekapitulasi ini, tentunya dalam membuat jumlah tenaga pelaksana yang melakukan kegiatan UKM akan lebih mudah sekali. Nah, setelah ini, Bapak Ibu juga harus menyiapkan data serapan dari dana BOK. Data serapan dana BOK dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah menghitung secara manual, yaitu Bapak Ibu dapat meminta kepada PPTK atau Bendahara Pengeluaran menghitung pengeluaran dari dana BOK, baik itu belanja barang maupun belanja jasa. Belanja barang di sini misalnya belanja pertemuan, yaitu belanja makan minum, misalnya pertemuan Lokmin ataupun yang lainnya. Pertemuan kegiatan misalnya kegiatan UKM yang ada di puskesmas dilakukan menggunakan dana BOK. Nah, nanti dihitung berapa
besar dana BOK yang dikeluarkan pada bulan November. Begitu juga belanja atas perjalanan dinas yang dilakukan Bapak Ibu dengan menggunakan dana BOK. Nah, nanti direkap jadi satu, berapakah jumlah pengeluaran yang menggunakan dana BOK, baik itu belanja barang maupun belanja jasa. Tapi cara pertama ini lebih kurang kuat jika ada nantinya pemeriksaan. Bapak Ibu sebaiknya menggunakan cara kedua, yaitu bagi kabupaten kota yang menggunakan aplikasi SIPD ataupun EPMIS dalam perencanaan dan realisasi anggaran, lebih baik menggunakan data realisasi anggaran dana BOK berdasarkan pada data yang ada di aplikasi SIPD ataupun EPMIS. Berikut saya contohkan cara melihat laporan realisasi anggaran dana BOK yang bersumber dari aplikasi EPMIS. Untuk aplikasi EPMIS ini, biasanya setiap daerah mungkin berbeda-beda dalam pengelompokan sub kegiatan maupun komponen dan juga rincian belanja yang ada di anggaran DPA-nya. Nah, ini salah satu saya contohkan, misalnya ini untuk Puskesmas Melati, Bapak Ibu sudah pilih di sini pada bulan November, yaitu periodenya adalah 1 November sampai dengan 30 November 2022. Terus LRA-nya sudah sesuai di set LRA per periode, sehingga nanti dapat di set untuk 1 bulan. Lalu pada bagian kolom sebelah kanan, Bapak Ibu pilih mata rekening anggaran, komponen, dan sebagainya sesuai yang ada di dalam DPA ataupun DPPA. Biasanya yang berbeda itu ada pada bagian 3 terbawah. Untuk dana BOK ini saya contohkan, ini adalah menggunakan di dalam DPA-nya menggunakan program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat. Lalu di bagian bawahnya adalah penyediaan layanan kesehatan untuk UKM kalau tidak salah ini. Dan yang terakhir ini adalah menu belanjanya operasional pelayanan puskesmas. Jadi anggaran dana BOK tersebut masuk ke dalam rekening operasional pelayanan puskesmas. Lalu setelah ini di set, tinggal dicetak laporannya. Contoh laporan yang dicetak menggunakan aplikasi EPMIS dapat dilihat pada contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh laporan yang di print out melalui aplikasi EPMIS. Kita perbesar untuk melihat contohnya. Jadi dapat dilihat ini periode yang digunakan adalah periode 1 November sampai dengan 30 November. Jadi kelihatan terlihat berapa yang terrealisasi dalam bulan November. Bapak Ibu dapat melihat di sini rekeningnya adalah menggunakan sub kegiatan operasional pelayanan puskesmas. Dalam hal ini Puskesmas Melati ini dia mengelompokkan dana BOK-nya dalam sub kegiatan operasional pelayanan puskesmas. Jadi hanya ini yang terdapat untuk operasional pelayanan puskesmas ini, dalamnya hanya dana BOK. Selanjutnya lihatlah pada bagian kolom bagian tengah pada bagian realisasi, yaitu periode ini. Ini dapat dilihat di sini terlihat 147.498.816. Jadi yang terrealisasi adalah 147.498.816. Inilah angka yang akan kita masukkan ke dalam template Excel perhitungan bulan November. Jadi misalnya kita kembali ke template Excel-nya. Kita masukkan terlebih dahulu nama puskesmasnya Melati. Lalu kabupatennya Banjarnegara. Provinsi misalnya Jawa Barat. Jumlah penduduknya saya contohkan 20.000 jiwa untuk jumlah penduduk yang masuk dalam cakupan wilayah kerja Puskesmas Melati. Untuk bulan penyerapan BOK itu disebutkan bulan yang insentif yang akan dikeluarkan itu bulan, kita berada pada bulan Desember, maka insentifnya ada pada bulan November. Diketik bulan November. RPK BOK bulan yang bersangkutan itu
sebaiknya dihitung secara rata. Contohnya di sini untuk Puskesmas Melati, dana BOK-nya dalam 1 tahun adalah 1 miliar rupiah. Ini sudah saya tuliskan. Selanjutnya, untuk menghitung RPK BOK dalam 1 bulan, tinggal 1 miliar dibagi menjadi 12 bulan. Sehingga dapatkanlah seperti ini rumusnya. 1 miliar dibagi 12 bulan dapatnya 83 juta sekian. Pagu insentif 1 tahun, itu seperti yang dibatasi oleh Kementerian Kesehatan adalah 7,5% dari pagu dana BOK dalam 1 tahun. Ini sudah saya buat rumusnya, 7,5% dikalikan 1 miliar dapat angka 75 juta pagu insentif UKM dalam 1 tahun untuk Puskesmas Melati. Nah, kita masukkanlah untuk yang pagu RPK BOK bulanan ini ke dalam kolom sebelah kiri. Jadi di sini tinggal kita ketik sama dengan untuk langsung menyamakan ini, ya angkanya akan langsung masuk. Selanjutnya penyerapan bulan yang bersangkutan, ini maksudnya pada bulan November tersebut. Langsung kita ambil data LRA yang telah kita ambil pada aplikasi Admis, ini seperti yang kita lihat tadi. Angkanya 147 juta sekian. Jadi kita contohkan ini untuk misalnya kita tulis di sini 147 juta. Jadi serapan itu terhitung 176% sekian. Karena dia lebih besar daripada RPK bulanan. Mengapa terjadi demikian? Karena mungkin setiap puskesmas itu berbeda-beda. Jadi bisa saja kegiatannya itu menumpuk pada 1 bulan, tidak rata selama 12 bulan. Makanya dalam realisasinya bisa saja melebihi daripada RPK bulanannya. Selanjutnya kita tinggal isi indeks kinerja SPM. Untuk indeks kinerja SPM, Bapak Ibu dapat meminta data pada Dinas Kesehatan. Seperti yang disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah merupakan tugas dari Dinas Kesehatan. Pada video selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana menghitung indeks kinerja SPM bagi Dinas Kesehatan. Jadi misalnya untuk indeks kinerja SPM ini, Puskesmas Melati mendapatkan data dari Dinas Kesehatannya adalah 0,24. Jadi dia dapat capaian 0,24 pada bulan November indeks SPM-nya. Tinggal kita isi di sini 0,24. Kita samakan datanya dengan bagian kolom sebelah kanan. Nah, jadi akan otomatis mengisi. Selanjutnya indeks kesulitan. Indeks kesulitan ini ditentukan berdasarkan kategori puskesmas. Ini saya screenshot dari Permenkes tersebut. Bagian indeks kesulitan, tingkat kesulitan ini, Bapak Ibu dapat melihat SK yang dikeluarkan oleh kepala daerah ataupun kepala dinas. Kategori puskesmas tersebut berada pada kategori yang mana? Misalnya Puskesmas Melati ini dia merupakan kategori puskesmas perkotaan, maka dia mendapatkan nilai 0,08. Tinggal kita masukkan ke dalam template-nya. Ini 0,08 kategori kota. Kita masukkan pada kolom sebelah kiri. 0,08. Maka dia akan otomatis mengisi berapa uang insentif yang berhak diterima oleh Puskesmas Melati dalam bulan November. Dia akan terbagi menjadi 15%-nya manajemen, 80%-nya adalah UKM. Ini untuk melihat lebih jelas. Untuk kolom bagian Jaspel kapitasi JKN, Bapak Ibu dapat mengisi di sini berapa nilainya, atau pada bagian bawah nanti dia akan mengisi otomatis. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan data nilai insentif UKM yang akan dibagikan pada bulan tersebut, Bapak Ibu tinggal menghitung siapa sajakah yang bisa mendapatkan insentif UKM. Jadi kita tinggal mengisi pada bagian kolom sebelah kanan nama-nama yang berhak mendapatkan. Nah, pada bagian ini diharapkan Bapak Ibu sudah melakukan rekapitulasi. Setiap nama berapa kalikah dia melakukan kegiatan baik itu manajemen maupun lapangan. Ini saya buatkan setnya, misalnya manajemen, di sini nama-namanya sudah saya ketik. Untuk kegiatan manajemen itu ada berapa item, misalnya penyusunan RKA bulanan. Bapak Ibu dapat memilih, misalnya hanya PJ program sajakah yang mendapatkan ini. Untuk satuannya adalah orang hari.
Jadi misalnya untuk Ari ini misalnya dia adalah PJ imunisasi. Dia berhak mendapatkan 1 hari untuk melakukan penyusunan RKA bulanan. Jadi kita masukkan sini misalnya 1 hari. Lalu dia ikut logmin lagi pada hari selanjutnya, kita masukkan 1 hari. Pada bulan tersebut juga dilakukan linsek, maka kita masukkan 1 hari. Tentunya untuk linsek mungkin hanya terbatas 4 kali lah. Jadi biasanya 4 kali di sini. Jadi kemungkinan ini pada bulan November logmin dan linseknya berbarengan. Jadi kita masukkan misalnya hari ini juga mengikuti linsek, kita masukkan 1 hari. Begitu juga dia menyusun laporan bulanan. Jadi misalnya kita batasi di sini untuk Puskesmas Melati ini hanya untuk PJ program. Jadi akan lebih memudahkan karena dia disebutkan di sini adalah penyusunan laporan bulanan UKM, bukan laporan yang lain. Lalu untuk yang item selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan BOK. Misalnya di sini kita berikan kepada tenaga pengelola keuangan, baik itu di tingkat bendahara ataupun PPK ataupun yang lainnya. Jadi dibatasi hanya beberapa orang yang terkait dengan keuangan. Harinya mungkin menyesuaikan, dipersilahkan nanti ditanyakan kepada pengelola keuangan di Puskesmas masing-masing. Tentunya ini bervariasi, tidak bisa kita tentukan, bergantung pada jenis laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing pengelola keuangan. Item yang terakhir di manajemen adalah persiapan logistik lapangan. Ini berlaku bagi puskesmas yang mempersiapkan logistik lapangan sebelum dia berangkat ke lapangan. Tentunya tidak berlaku bagi tenaga di puskesmas yang tidak menyiapkan logistik lapangan. Artinya misalnya dia menyiapkannya pada hari H juga. Tentunya hari ini tidak bisa disebutkan karena nanti petugas tersebut akan terhitung di bagian UKM. Jadi hanya petugas yang menyiapkan logistik lapangan dan puskesmas yang tenaganya menyiapkan logistik lapangan. Untuk yang lainnya tidak perlu kita sebutkan. Setelah ini direkap, ini akan muncul jumlahnya. Kita jumlah secara otomatis jumlah ini per orang. Selanjutnya, untuk menghitung insentif UKM-nya kita hitung juga berapa kali pelaksana melakukan kegiatan UKM atau kegiatan lapangan. Jadi kita susun nama-nama di puskesmas, jumlah harinya, jumlah kegiatan ke lapangan. Tentunya ini mengacu pada rekapitulasi yang dibuat oleh PPTK ataupun PPK. Seperti yang saya jelaskan terdahulu, ini seperti ini. Dihitung, berdasarkan inilah, data ini direkap, masukkan ke dalam rekapitulasi template UKM. Nah, ini. Hasilnya seperti ini, misalnya dia hari ini melakukan kegiatan lapangan selama 4 kali. Jadi bukan hari tapi 4 kali. Satuannya yang digunakan berbeda dengan manajemen. Untuk kegiatan lapangan adalah kali. Jumlah kegiatan lapangan misalnya 15 kali. Kegiatan manajemennya dia 4 kali, kegiatan 4 hari, sementara kegiatan lapangannya 15 kali. Totalnya adalah 7. Maaf, totalnya ini ada koreksi bagian kolom sebelah kanan untuk mengoreksi jumlah kegiatan lapangan terhadap jumlah hari. Jadi tidak boleh melebihi dari batas maksimum setiap petugas melakukan kegiatan lapangan dalam 1 bulan. Biasanya bermasing-masing daerah berbeda-beda. Misalnya saja di daerah tersebut diberlakukan hanya boleh melakukan perjalanan dinas 15 hari atau 14 hari. Tentunya kolom sebelah kanan ini jadi koreksi. Misalnya sini 15 hari, 15 kali. Jika dibanding dengan 26 hari, masih ada koreksi 7 hari. Atau 15 tambah 4 sama dengan 19 dikurang 26. Jadi masih ada selisih 7 hari. Seperti itu perhitungannya. Tapi yang lebih penting itu adalah untuk kegiatan lapangan, ini harus ada batasan sesuai yang ada diatur di peraturan kepala daerah masing-masing daerah. Jadi sambil dilihat berapakah batas ke lapangan masing-masing tenaga pelaksana yang boleh dilakukan secara maksimal. Setelah ini dibuat, Bapak Ibu tinggal memasukkan ke dalam data yang ada di template utama. Misalnya ini kita masukkan sama dengan yang sudah kita entry di sebelahnya. Di sini dia akan otomatis mengisi yang sebelah sini, begitu juga yang sebelah kiri. Dapat dilihat namanya sudah masuk.
Setelah ini kita isi, kita tarik ke bawah agar nama-namanya otomatis terisi. Jadi seperti ini. Ini kan otomatis terisi ke kolom sebelah kiri. Untuk kolom sebelah kiri ini bobotnya nanti akan terisi setelah kita isi pada kolom sebelah kanan. Jadi kita selesaikan pada kolom sebelah kanan. Untuk Ari misalnya dia adalah kepala puskesmas. Jadi untuk kolom bobot, dia akan otomatis terisi setelah kita mengisi pada kolom yang bagian 3 terakhir. Misalnya untuk Ari, dia adalah pendidikannya S1. Kita lihat yang kolom sebelah atas. S1 itu nilainya 5. Jadi dari D4, S1, S2, dan seterusnya nilainya adalah 5. Kita tinggal pilih pendidikannya, dia akan otomatis mengisi. Terus, jabatan utamanya misalnya dia kepala puskesmas. Seperti ini. Jabatan tambahan misalnya ada ataukah tidak, tinggal dipilih. Ini mengacu pada kolom sebelah sini, misalnya hanya 1. Jadi nilainya akan otomatis terisi, bobotnya adalah 10. Nah, lalu bagaimanakah jika bendahara atau PJ UKM merangkap juga sebagai koordinator pelayanan? Coba kita contohkan Ayu ini. Dia pendidikannya adalah D3, jadi nilainya 4. Kita pilih D3. Selanjutnya, nah ini ketentuannya. Misalnya, dia adalah PJ UKM, tapi juga dia merangkap sebagai koordinator pelayanan. Tentunya, dia hanya bisa memilih salah satu. Yang paling bisa dilakukan adalah memilih nilai yang tertinggi. Jadi sebagai PJ UKM, nilainya 3. Jadi kita pilih yang nomor 2 ini sebagai PJ UKM. Dia tidak bisa lagi memilih sebagai koordinator pelayanan. Tetapi pada kolom sebelah jabatan tambahan, dia dapat masukkan berapa tugas tambahan yang ada pada dia. Karena dia sebagai koordinator, misalnya koordinator imunisasi atau koordinator MTBS. Jadi dia merangkap, selain sebagai PJ UKM, dia merangkap juga sebagai koordinator imunisasi. Jadi kita pilih misalnya sini dia adalah 1. 1 ini sebenarnya masih belum mutlak karena misalnya Ayu ini adalah tenaga kesehatan, tenaga profesi. Tentunya PJ UKM dan juga koordinator imunisasi dapat dianggap sebagai tugas tambahan. Karena tugas utamanya sebenarnya adalah perawat atau misalnya sebagai bidan, tenaga profesi. Jadi belum mutlak 1. Bisa saja kita pilih dia dua tugas tambahan. Jadi di sini kita pilih berapakah nilai 2 tugas tambahan. Misalnya nilai 2 tugas tambahan adalah 2. Jadi kita pilih 2. Jadi hal ini mungkin masih bisa masuk akal jika tenaga tersebut adalah tenaga kesehatan yang merangkap sebagai merangkap tugas tambahan, misalnya sebagai PJ UKM dan juga sebagai koordinator pelayanan. Saya contohkan misalnya Ayu ini dia memegang PJ Kesling, dia juga koordinator misalnya pelayanan apa, misalnya ruang MTBS atau yang lainnya, misalnya seperti itu. Jadi dia bukan tenaga di luar, masih ada tugas utama yang dilakukan itu sebagai tenaga sanitarian. Itu yang dimaksudkan. Setelah semua diisi, maka kolom sebelah kiri akan mengikuti seperti ini. Nah, saya contohkan misalnya di sini untuk kegiatan manajemen kita tinggal isi sesuai yang sudah kita isi pada set sebelumnya. Misalnya kegiatan manajemen di sini kita samakan dengan yang sudah diisi. Ini dengan bagian jumlah, tinggal di enter, lalu tarik ke bawah. Dia akan otomatis mengisi. Begitu juga dengan kegiatan ke lapangan. Kita tinggal tarik ke bawah, samakan dengan yang sudah kita isi. Lihat set lapangan. Ambil yang ini, lalu tarik ke bawah.
Nah, dia akan otomatis mengisi. Begitu juga yang lainnya, karena otomatis terisi. Nah, ini yang sudah saya isi lengkap. Setiap namanya, dia akan otomatis mengisi seluruh kolom sebelah kiri. Jadi dapat lihat ada yang dapat, ada yang tidak, tergantung jumlah frekuensi yang dilakukan, baik itu kegiatan manajemen maupun kegiatan ke lapangan. Jadi contoh seperti ini, jika sudah terisi dengan sempurna semuanya, dapat dilengkapi pada kolom Jaspal. Ini diisi untuk membandingkan berapakah persentase jasa pelayanan terhadap insentif UKM. Nanti akan terlihat di bagian samping, persentase perbandingan antara UKM ini dengan Jaspal. Setelah ini diisi lengkap, tinggal Bapak Ibu print. Selanjutnya siapkan nama-nama ini ke dalam rekap selanjutnya, yaitu rekap untuk ditransfer ke dalam rekening masing-masing tenaga pelaksana. Tentunya tempatnya tersendiri, seperti yang telah dibagikan sebelumnya. Seperti ini. Jadi tinggal dipindah nama-nama petugas tersebut, berapa dia mendapatkan insentif UKM-nya, lalu masukkan nomor rekeningnya dan nama banknya. Nah, seluruh dokumen ini, baik yang template pembagian per rekening maupun template utama yang ini, begitu juga dengan laporan realisasi anggaran untuk menghitung data serapan dana BOK yang terserap pada bulan yang bersangkutan, ataupun juga data rekapitulasi perjalanan dinas untuk menghitung berapa jumlah pelaksana melakukan kegiatan, dijadikan satu sebagai bukti untuk pengeluaran insentif UKM. Nah, sehingga nanti jika ada pemeriksa keuangan, baik itu di tingkat PPK ataupun di tingkat inspektorat dan lain sebagainya, tentunya Bapak Ibu tidak akan dipersulit karena data-datanya sudah lengkap, sehingga pemeriksaan pun dapat berjalan dengan mulus. Demikian infonya untuk insentif UKM, mudah-mudahan berguna.